Ada saat-saat di mana keadilan tampak sepenuhnya absen dari dunia, dan doa-doa kita seolah memantul kembali dari langit yang bisu. Di tengah kekacauan ini, seringkali muncul sebuah pertanyaan yang menyakitkan. Mengapa Tuhan hanya diam dan melihat? Pertanyaan ini bukan sekadar teori bagi Nabi Habakuk. Di Yerusalem pada akhir abad ke-7 sebelum Masehi, ia menyaksikan negaranya sendiri hancur dari dalam. Di bawah kepemimpinan Raja Yoyakim yang lalim, hukum telah kehilangan kuasanya. Bukti arkeologis seperti figurin Astarte ini menunjukkan betapa dalamnya kemerosotan moral saat itu. Alih-alih mengandalkan Tuhan, masyarakat Yehuda tenggelam dalam penyembahan berhala dan kekerasan sistemik, menciptakan lingkungan di mana penindasan menjadi norma harian. Hal inilah yang membuat kitab Habakuk begitu berbeda. Jika nabi-nabi lain biasanya membawa pesan penghakiman dari Allah kepada manusia, Habakuk justru mencatat dialog pribadinya yang intim dengan Tuhan, sebuah gugatan manusia atas kejahatan yang dibiarkan tanpa hukuman. Habakuk sedang bergumul dengan kenyataan pahit bahwa krisis iman seringkali dipicu bukan oleh serangan musuh, melainkan oleh keheningan Tuhan saat kejahatan merajalela di antara umatnya sendiri. Jawaban yang diterima Habakuk dari Tuhan justru melahirkan kegelisahan yang lebih dalam. Tuhan menyatakan bahwa ia sedang membangkitkan bangsa Kasdim atau Babilonia baru sebagai instrumen untuk mendisiplinkan Yehuda. Pada tahun 605 sebelum Masehi, kemenangan Nebukadnezar di pertempuran Karkemis telah mengukuhkan Babilonia sebagai penguasa dunia yang baru. Mereka adalah kekuatan militer yang paling ditakuti dan paling agresif di Timur Tengah. Gerbang Istar di Babilonia ini adalah monumen bagi keangkuhan sebuah imperium. Relief singa yang mengancam ini melambangkan karakter mereka sebagai predator global yang menjadikan kekuatan militer sebagai Tuhan mereka sendiri. Inilah inti dari masalah teodisi. Bagaimana mungkin Allah yang kudus menggunakan bangsa yang jauh lebih jahat dan bengis untuk menghukum bangsa yang sedikit lebih benar? Habakuk merasa logika keadilan Tuhan sedang bertentangan dengan kekudusannya. Respons Tuhan ini membawa Habakuk ke titik terendah dalam pencariannya akan makna. Ia menghadapi tembok teologis yang tidak bisa ia tembus dengan sekadar pemahaman manusiawi tentang benar dan salah. Di tengah kebingungannya, Habakuk mengambil sebuah sikap yang menentukan. Ia tidak menyerah pada keputusasaan, melainkan memutuskan untuk berdiri di menara penjagaan rohani, sebuah metafora bagi penantian aktif untuk mendengar apa yang akan difirmankan Tuhan kepadanya. Tuhan kemudian memerintahkannya untuk menuliskan jawabannya di atas loh-loh batu secara jelas. Instruksi ini menegaskan bahwa firman Tuhan memiliki kepastian, dan meskipun penglihatan itu tampak lambat, ia akan digenapi pada waktu yang telah ditetapkan. Jawaban ini membagi umat manusia, mereka yang angkuh dan mengandalkan diri sendiri berbanding orang benar yang hidup oleh percayanya. Kata Ibrani emuna berarti kesetiaan yang kokoh, seperti akar pohon yang menancap dalam ke tanah berbatu, memegang erat sumber hidupnya meski diterpa badai. Pesan ini menegaskan bahwa keberlangsungan hidup sejati tidak ditemukan dalam jawaban atas semua pertanyaan kita, melainkan dalam hubungan yang setia dengan Tuhan di tengah situasi yang tidak menentu. Allah kemudian menunjukkan bahwa kedaulatannya melampaui Babilonia. Ia menyampaikan serangkaian ucapan celaka terhadap bangsa penindas itu, memperingatkan bahwa kejahatan yang mereka lakukan membawa benih kehancuran mereka sendiri. Kekaisaran yang dibangun di atas penjarahan, kekerasan, dan eksploitasi martabat manusia tidak akan bertahan lama. Tuhan menegaskan, kota yang didirikan di atas penumpahan darah akhirnya akan dimakan api kesia-siaan. Sejarah membuktikan kebenaran dekrit Tuhan ini. Tablet cuneiform dari masa lampau adalah pengingat bahwa kemegahan imperium paling sombong sekalipun pada akhirnya hanya akan menjadi puing-puing dan catatan arkeologis yang bisu. Di tengah daftar penghakiman ini, muncul sebuah janji yang agung, bahwa suatu saat nanti bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, menutupi segala jejak kekerasan dan ketidakadilan manusia. Jaminan ini memberikan Habakuk perspektif baru. Kekudusan Tuhan menjamin bahwa keadilan kosmis pasti akan ditegakkan pada akhirnya, terlepas dari betapa kuatnya kejahatan tampak di saat sekarang. Memasuki pasal terakhir, nada kitab ini berubah drastis. Ratapan Habakuk kini beralih menjadi doa penyembahan yang disusun dalam bentuk mazmur liturgis yang penuh kuasa.
Habakuk melihat penampakan Tuhan sebagai prajurit ilahi. Cahaya keagungannya menutupi langit, gunung-gunung purbakala hancur di hadapannya, dan alam semesta seolah-olah tunduk pada kedaulatan Sang Pencipta yang melintasi sejarah. Kehadiran yang dahsyat ini membuat Habakuk gemetar, bibirnya menggigil, dan tulangnya terasa lemah. Namun, rasa takut yang melumpuhkan ini kini digantikan oleh rasa gentar yang kudus. Sebuah pengakuan bahwa ia berada di hadapan sang penguasa yang jauh lebih besar daripada ancaman Babilonia. Dengan mengarahkan pandangannya dari kekacauan duniawi ke kedaulatan kosmis Tuhan, kepanikan Habakuk mereda. Ia menemukan ketenangan untuk menantikan hari kesesakan dengan perspektif yang lebih tinggi. Habakuk menyadari bahwa invasi tetap akan terjadi. Pohon ara mungkin tidak akan berbuah, ladang mungkin akan gagal panen, dan ternak akan lenyap dari kandang. Ia sedang membayangkan kehancuran total dari seluruh sistem pendukung hidupnya. Namun, tepat di bibir kehancuran ini, sang nabi mengucapkan sesuatu yang mengejutkan. Ia menyatakan bahwa sekalipun dunia di sekelilingnya runtuh, ia akan tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan dan beria-ia di dalam Allah keselamatannya. Sukacita Habakuk kini bersifat teosentris, bukan situasional. Ia telah belajar memisahkan antara kebahagiaan yang bergantung pada kenyamanan lahiriah dengan sukacita yang bersumber langsung dari kehadiran Tuhan, bahkan saat tangannya kosong. Ia menutup dengan metafora tentang kaki rusa, sebuah gambaran tentang stabilitas rohani. Seperti rusa yang sanggup menapak dengan tenang di tebing-tebing yang curam tanpa tergelincir, iman kepada Tuhan memampukan orang percaya melewati medan penderitaan yang paling berbahaya sekalipun. Akhirnya, pesan Habakuk bagi kita bukan tentang meminta Tuhan untuk menghentikan badai, melainkan tentang belajar untuk tetap merangkul Tuhan di tengah badai tersebut. Karena pada